Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tanbiun TV, pernah dengar kisah ajaib tentang seekor sapi betina yang bisa mengungkap misteri pembunuhan? Ini adalah salah satu cerita yang terdapat dalam tradisi Islam dan juga dalam Al-Quran yang sering disebut sebagai kisah sapi betina atau Al-Baqarah, yang juga menjadi nama surat kedua dalam Al-Quran. Cerita ini menceritakan tentang bagaimana Allah memerintahkan kaum Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi betina sebagai ujian keimanan mereka, serta bagaimana mereka berusaha menghindar dari perintah itu dengan menanyakan rincian lebih lanjut tentang sapi yang harus disembelih. Di masa Bani Israel, hiduplah seorang pria kaya bernama Amil. Dia adalah orang kaya raya yang tidak berketurunan. Ia merupakan salah satu orang terpandang Bani Israel. Ia mempunyai dua keponakan yang telah lama mengincar warisan dari pamannya dan menginginkan agar Amil segera wafat. Sekian lama menunggu, sementara kebutuhan hidupnya semakin tidak terpenuhi. Lantaran itu, keduanya berencana membunuh pamannya. Setelah mematangkan taktik, di tengah malam mereka berhasil membunuh pamannya. Lalu mereka menyelinap masuk ke rumah tetangga dan menurunkan mayat pamannya di situ. Pagi-pagi sekali, mereka bangun dan pura-pura panik. Dari bercak darah lalu ditelusuri sampai ke rumah tetangganya. Keluarga pamannya menuduh tetangga Amil ini pelakunya, akan tetapi tetangga Amil tidak mengetahui dan meminta dihadirkan saksi. Tidak ada seorang pun yang dapat bersaksi. Demikian ini memicu perselisihan antar dua keturunan semakin ramai dan memanas. Lalu pemimpin keturunan mengadu kepada Nabi Musa. Allah memberi petunjuk pada Nabi Musa agar ia memerintahkan pada mereka menyembelih sapi betina. Apakah kau menjadikan ini lelucon tugas mereka? Aku berlindung dari berlaku bodoh, tegas Musa. Berdoalah untuk kami, mintalah petunjuk sapi betina yang bagaimana. Allah berkata bahwa sapi betina itu yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, tengah-tengahnya, jawab Musa. Berdoalah lagi untuk kami, mintalah kejelasan warnanya apa. Allah berkata bahwa sapi betina itu yang berwarna kuning emas, yang membuat senang orang yang memandang, jawab Musa. Mereka semakin penasaran. Berdoalah lagi untuk kami, mintalah penjelasan sapi betina yang bagaimana, sebab masih kabur bagi kami, dan kami insya Allah akan mendapatkan petunjuk. Allah berkata bahwa Baqarah atau sapi betina itu yang tidak dipekerjakan dan tidak dibuat menyiram tanaman, yang tidak ada cacat, mulus warnanya, jawab Musa. Sekarang sudah cukup jelas. Mereka pamitan untuk mencari Baqarah atau sapi betina yang dimaksud, namun hampir-hampir tidak menjumpainya. Kendati demikian, ada seorang pemuda yang berbakti pada ibunya, yaitu Masya. Ayahnya adalah seorang soleh, tapi ketika Masya masih kecil, ayahnya wafat. Ayahnya meninggalkan seekor sapi dengan satu anak. Sapi dan anaknya dilepas begitu saja di ribunan semak oleh ayahnya. Sebelum ayahnya wafat, ia berwasiat pada istrinya agar memberikan anak sapi itu pada Masya jika nanti ia sudah dewasa. Masya tumbuh menjadi anak yang soleh. Ia bekerja mencari kayu bakar lalu dijual ke pasar. Sepertiga hasilnya ia pakai untuk kebutuhannya, sepertiga yang lain ia berikan pada ibunya, dan sepertiganya lagi ia sedekahkan. Ia membagi waktu malamnya menjadi 3 bagian. Sepertiga malam ia tidur, sepertiga malam ia layani ibunya, dan sepertiga malam yang lain ia peruntukkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala Masya dewasa, ibunya berkata padanya, "Pergilah ke rimbunan itu. Di sana ada sapi betina peninggalan ayahmu. Ayahmu berwasiat padaku untuk memberikan sapi betina itu kepadamu. Dan ucapkanlah sumpah demi Ibrahim Al-Khalil, Ishak, Yakub, maka sapi betina itu akan mendatangimu dan menurut kepadamu." Masya bergegas memasuki rimbunan pohon. Ia jalankan sesuai perintah ibunya, sehingga ia berhasil menangkap sapi betina itu. "Naiklah ke atas punggungku." Atas izin Allah, sapi betina itu dapat berkata kepadanya, "Ibuku tidak merintahkan aku untuk menaikimu," ucap pemuda lugu itu. Sapi betina itu menjelaskan, "Jika kamu sampai menaikiku, niscaya kamu tidak akan bisa menangkapku untuk selamanya." Lalu Masya menuntunnya hingga sampai pada ibunya. Kemudian ibunya memerintahkan untuk menjual ke pasar dengan harga 3 dinar atau atas persetujuannya. Masya pun menawarkan sapi betina itu di pasar. Allah mengutus malaikat untuk mengujinya. Malaikat menjelma menjadi seorang pembeli yang menawar, "Berapa kau jual?" 3 dinar, dan atas persetujuan ibuku. "Juallah dengan harga 6 dinar tanpa meminta persetujuan ibumu." "Tidak." Pemuda itu bergegas pulang untuk meminta pendapat ibunya. Ibunya setuju dengan harga tersebut. Ketika Masya kembali ke pasar, pembeli itu menaikkan tawarannya menjadi 12 dinar dengan syarat
Masya tidak minta pertimbangan kepada ibunya. Masya menolak. Ia segera pulang untuk menceritakan perihal itu pada ibunya. Ibunya menangkap suatu firasat. Ucapnya pada Masya, laki-laki itu adalah malaikat. Pergilah menemuinya dan sampaikan salamku padanya. Lalu bertanyalah sapi betina itu boleh dijual atau tidak. Masya berbalik lagi ke pasar. Ia temui pembeli aneh itu, lalu ia sampaikan pesan ibunya. Pembeli yang tidak lain adalah malaikat itu berpesan, terjadi pembunuhan di tengah-tengah Bani Israel, dan untuk menyikap pelakunya, mereka memerlukan sapi betina ini. Maka jangan kau jual kecuali dengan emas yang memenuhi kulitnya. Setelah sapi betina itu ditemukan keluarga Amil, mereka tidak sanggup membelinya. Dan akhirnya Musa yang menanggung uang pembeliannya. Lalu Baqarah atau sapi betina itu disembelih. Ekornya diambil lalu disebatkan pada tubuh Amil. Amil yang terbujur kaku tiba-tiba bangkit dan duduk. Bani Israel menanyakan pembunuhnya. Fulan dan Fulan, jawab Amil. Lalu ia terbujur kaku lagi. Musa segera menghukum dengan mengkisos dua keponakan Amil yang berlaku biadab pada paman mereka. Sementara Baqarah mudhahaba atau sapi betina emas segera dikuliti. Di dalam tubuhnya ternyata penuh dengan emas. Musa memberikan emas-emas itu pada Masya, pemilik pertama Baqarah itu. Cerita ini mengandung banyak pelajaran tentang ketaatan kepada Allah, penghormatan kepada orang tua, kejujuran dan keadilan. Pesan utamanya adalah pentingnya untuk tidak meremehkan perintah Allah, serta keyakinan bahwa keadilan akan ditegakkan oleh Allah meskipun melalui cara yang tidak terduga. Apa pelajaran yang paling berkesan dari kisah ini menurut kalian? Tulis di kolom komentar.